Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Apakah semuanya dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, yang belum mengisi absen silahkan diisi dulu, masih ada waktu 2 menit. Dari tadi sudah Bapak sampaikan di grup, silakan isi absen. Kelihatan masih ada yang belum. Baik, kalau seandainya semua sudah mengisi absen, kita akan masuk kepada proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, ada yang sedikit yang ingin Bapak sampaikan kepada Anda semua berkaitan dengan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih sanggup bertatapan muka walaupun dalam situasi atau kondisi COVID-19 sekarang ini, kita masih bisa tatap muka secara online. Kepada anak-anak Bapak semuanya, mari kita ikhlas dalam menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Begitu mirisnya kita melihat saudara-saudara kita yang ada di luar, mereka ingin menuntut ilmu akan tetapi tidak bisa. Barangkali ada suatu problem atau suatu masalah sehingga membuat mereka tidak mampu untuk seperti kita ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sanggup atau masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi mudah-mudahan kita berada di dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semua, walaupun kita sekarang dalam keadaan COVID, walaupun proses pembelajaran kita secara online, tatap muka, memakai aplikasi Zoom, Bapak mohon kepada anak-anak semua perhatiannya sama seperti perhatian kita di saat dalam belajar. Singkirkan apapun yang akan mengganggu proses pembelajaran kita nantinya. Baik, masuk kita kepada materi kita hari ini berkaitan dengan proses perkembangan Islam di bagian negara Argentina. Kan sudah Bapak sampaikan kemarin, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di negara Argentina. Mohon perhatian semuanya. Kemarin sudah Bapak sampaikan perkembangan Islam di negara-negara luar, negara Eropa, baik itu di Amerika, itu semuanya berasal dari apa? Dari imigrasi. Sebetulnya hal ini atau perkembangan Islam di Argentina tidak begitu banyak buku atau tokoh-tokoh Islam yang menuliskan tentang perkembangan Islam di negara-negara lain seperti Argentina atau lain-lainnya. Akan tetapi perkembangan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Argentina. Ada terdapat dua perkembangan atau dua periode perkembangan Islam di negara Argentina ini. Yang pertama, silakan dilihat, sudah Bapak bagikan slide-nya.
perkembangan Islam di negara Argentina itu merupakan perkembangan yang dilakukan atau dakwah-dakwah yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu dari negara Spanyol, baik itu dari Syria dan lain-lainnya. Akan tetapi perkembangan Islam pada periode pertama ini berperan sangat pentinglah negara Spanyol. Karena apa? Karena pada saat itu negara Spanyol dipimpin oleh Ratu Isabel pertama dan Sultan atau Raja Ferdinand kedua. Beliau ini sangat gigih dalam memperjuangkan Islam, sehingga beliau pergi ke Argentina dan memperkembangkan Islam atau berdakwah tentang Islam di Argentina. Pada masa ini mereka berasal dari Spanyol, lalu membawa baik itu ajaran-ajaran ataupun lain-lain halnya yang berkaitan dengan ajaran Islam, lalu mereka sampaikan di negara Argentina. Baik itu periode pertama yang dilakukan atau yang terjadi pada perkembangan Islam di Argentina, dilakukan pada masa pemerintahan atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, oleh seorang putri yang bernama Ratu Isabel pertama dan Sultan atau Raja Ferdinand II. Selanjutnya yaitu kedatangan kaum Islam di Argentina pada periode kedua. Kedatangan Islam ke tanah Argentina dimulai pada pertengahan abad ke-19. Maka disinilah imigrasi pertama datang dari Syria. Tahun tersebut berkisaran pada tahun 1850-an sampai 1860-an. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak dibandingkan kehidupan sebelumnya, baik itu dari sistem pemerintahan, baik itu daripada kehidupan masyarakatnya. Karena apa? Karena sistem pemerintahan sebelum itu tidak lazim sepertinya diterapkan pada pemerintahan Islam di Argentina tersebut. Karena apa? Karena pada saat itu mereka cenderung kepada pemerintahan otoriter. Gelombang imigrasi berikutnya datang di antara tahun 1870-an pada saat Perang Dunia Pertama pada saat itu. Maka antara rentang tahun 1919 sampai 1926 para imigrasi itu datang lagi. Saat itu kekuasaan tengah atau kekuasaan negara barat sedang getol-getolnya atau menancapkan pengaruh kolonialisme dari Timur Tengah yang dulunya berada di bawah kekuasaan otoriter. Jadi tujuan mereka pada kedatangan kaum Islam Argentina periode kedua ini yaitu merubah sistem pemerintahan dari sistem otoriter kepada sistem yang lebih baik lagi. Menurut mereka otoriter tidak pantas diterapkan pada saat itu. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya mengetahui, dapat memahami tentang perkembangan Islam di Argentina. Sebetulnya banyak lagi tahap-tahap yang harus kita ketahui, baik itu dari segi peninggalan di Argentina yang masih sampai saat sekarang ini masih dikenang-kenang oleh masyarakat Argentina. Oleh karena itu, kalau hanya saja mengandalkan ilmu yang Bapak sampaikan atau materi yang Bapak sampaikan, itu kita akan ketinggalan daripada teman-teman kita lainnya. Jadi silakan baca buku tentang perkembangan Islam di Argentina, maka di situ kita akan lebih cepat pahamnya. Baik, untuk itu Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Untuk kesimpulan tentang materi hari kita ini, yaitu terdapat dua periode perkembangan Islam di Argentina. Yang pertama yaitu dibawa oleh pada masa pemerintahan atau pada masa putri Ratu Isabel yang pertama dan Raja Ferdinand yang kedua.
Selanjutnya yaitu berasal dari Timur Tengah, yang mana berasal dari imigrasi Syria, yang mana tujuan daripada mereka datang yaitu untuk memperbaiki atau membuat sistem pemerintah negara lebih baik lagi, yang mana sebelumnya otoriter diubahlah pada saat itu. Bapak cukupkan sekian, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.